الحمد لله الذي بنعمته تهدى المهتدون وبعدله ضل ضلوا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمده سبحانه وتعالى عما يقول ظالمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحان الله رب العرش عما يصفون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله صادق المأمون. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم بهديه المستمسكون. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Rabb yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan di siang hari ini, di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, kita dikumpulkan bersama-sama untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu ibadah yang wajib berjamaah, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan kita berharap agar kita semua yang hadir melaksanakan Jumat dimanapun berada digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan abdan syakura, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Teriring salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada pelita alam, suri tauladan insan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, pengikutnya tabi'ut tabi'in, ulama salafus salihin wa al-qalidin fi din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum al-fajr di atas mimbar yang sangat mulia ini melanjutkan khutbah Jumat, terlebih dahulu akan berwasiat sebagaimana wasiat ini sering disampaikan oleh para khatib dengan wasiat takwa. Dalam arti kata, turut perintah Allah dan jauhkan semua larangannya. Karena tidak ada satu perintah yang diperintahkan oleh Allah, apapun bentuk perintah tersebut, jika dikerjakan oleh hambanya siapapun dia, akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan kenikmatan, keharmonisan, ketenangan, kesenangan, dan timbulnya cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk larangan tersebut, jika dikerjakan oleh hambanya siapapun dia, akan menimbulkan, mendatangkan kerusakan, kehancuran, hilangnya kenikmatan, hilangnya keharmonisan, hilangnya ketenangan, dan timbulnya laknat dan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari semua kita tingkatkan iman Islam kita, dan kita berharap dengan iman dan Islam ini nanti pada saat yang telah ditentukan dapat mengikat iman Islam kita sehingga ajal menjemput kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak kita keluar dari dunia ini kecuali membawa iman dan Islam. Saudara jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab hadis Sunan Abi Dawud radhiyallahu an, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna amama ad-dajjal sinnin khada'atun yukazzabu fiha sadiqun wa yusaddaqu fiha kadhibun wa yukhawwanu fiha aminun wa yu'tamanu fiha kha'inun wa yatakallamu fiha ruwaybid'a. Qila wa ma ruwaybid'a ya Rasulullah? Qala al-fusayku yatakallamuna fi amril 'am. Nabi menjelaskan kepada kita semua bahwa nanti inna amama ad-dajjal sinnin, sesungguhnya waktu tahun-tahun yang sebentar lagi akan turun Dajjal, ada 1 tahun yang dipenuhi khada'atun. Tahun itu adalah tahun penipu, tahun itu adalah tahun berfitnah, memfitnah, menipu orang semuanya dengan bermacam-macam tipuan, sehingga umat pada saat itu banyak yang tertipu, baik tertipu oleh urusan dunia maupun urusan agama. Maka pada saat itu timbul penipuan yang menyesatkan yang paling besar, sehingga umat banyak yang sesat, sehingga umat banyak yang melenceng dari jalur-jalur kebenaran. Maka pada saat itu zaman penipu ini akan membungkus penipuannya, kesalahannya, kesesatannya dengan iklan-iklan yang bagus, dengan bungkus-bungkus yang bagus, dengan merek-merek yang bagus, sehingga daya tarik, sehingga orang-orang semua terjerumus dengan iklan, dengan semua yang mereka bungkus tersebut. Apa yang terjadi pada saat itu? Yukazzabu fiha sadiqun. Nanti bakal banyak orang mengkata dusta, tidak benarkan, membilang bohong kepada orang yang benar. Orang yang benar, yang menyampaikan hukum benar, orang yang selalu menjelaskan kebenaran, orang yang selalu membela kebenaran. Maka nanti ada satu kelompok yang mereka berkata itu tidak, mereka itu pembohong, mereka itu tidak benar, mereka itu pendusta. Nanti kelompok-kelompok ini akan muncul, yang akhirnya setelah mereka membuat opini ke masyarakat bahwa yang benar itu disalahkan, bahkan difitnah, dicaci sepuas mereka, maka timbul wa yusaddiquna fiha kadhibun. Maka mereka memunculkan inilah yang benar, ini orang yang benar, ini orang yang jujur, padahal orang yang paling bobrok, padahal orang yang tidak benar, padahal orang pendusta, pembohong, justru mereka dianggap menjadi orang yang paling jujur. Setelah demikian Rasulullah SAW berkata, wa yukhawwanu fiha aminun. Maka mereka melihat di mana ada orang-orang yang terpercaya, pemimpin-pemimpin yang terpercaya, orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang selalu bagus. Dia menjadi ulama-ulama yang jujur, menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, justru menyenangkan umat dan masyarakat. Maka kelompok-kelompok ini berkata, wa yukhawwinu, mereka itu bukan orang yang jujur, mereka itu bukan orang yang amanah, mereka itu pengkhianat, mereka itu tidak benar, mereka membuat opini di masyarakat, mereka masang iklan, mereka masang merek-merek dimanapun untuk menjatuhkan kejujuran seseorang. Orang yang jujur nanti akan dibilang pengkhianat, ini pengkhianat, pengacau, tidak benar, mereka tidak pernah ada kejujuran, mereka pengkhianat, mereka akan mengumbar fitnah kemana-mana. Tidak cukup dengan demikian, mereka dengan uang akan membeli orang-orang yang bisa dibeli oleh mereka. Setelah itu terjadi, maka mereka akan mengangkat wa yu'tamanu fiha kha'inun. Maka mereka memasang merek yang bagus, memasang iklan yang indah, dimunculkan, ditimbulkan pengkhianat, rampok, tidak benar, pemimpin yang tidak benar akan dimunculkan menjadi seorang pemimpin yang benar. Inilah orang yang benar. Kalau dia ulama,
padahal ulama yang menyesatkan, maka dimunculkan inilah ulama yang benar. Selalu demikian akan dibulak-balik oleh mereka. Mereka akan berkata yang benar tidak benar, justru yang tidak benar dibenarkan. Orang yang amanah dibilang tidak amanah, justru yang tidak amanah dijadikan orang yang amanah. Setelah demikian umat pada pusing dari Rasulullah, mana yang benar? Aku harus ikuti siapa? Mana yang aku harus ikuti? Semuanya ini kayak begini. Maka supaya mereka mendapatkan kemenangan, mereka beli wa yukallimuna wa yatakallamu fiha ruwaidah. Maka mereka akan membeli ruwaidah, dimunculkan, ditimbulkan ruwaidah. Qila wa ma ruwaidah ya Rasulullah? Siapa ruwaidah itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, al-fusaiku yatakallamu fi amril am. Orang-orang fasik, orang-orang tukang berada, orang-orang penyanyi, orang-orang tukang maksiat, mereka yang berbicara tentang kepentingan umat Islam. Tidak lagi dirujuk kepada ulama. Yang mereka rujuk adalah tukang-tukang maksiat. Yang mereka rujuk adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang selalu membela kepentingan apabila dibayar. Maka ini yang akan terjadi. Al-fusaiq yatakallamu fi amril am. Maka orang-orang fasik yang akan berbicara, yang akan menguatkan orang-orang yang salah, yang akan membenarkan para pengkhianat, yang akan menghancurkan bangsa dan negara serta agama. Akhirnya mereka dipunculkan dengan setinggi-tingginya sehingga mereka mendapatkan gelar, mereka mendapatkan dukungan, mereka mendapatkan sumbangan, sehingga mengecilkan orang-orang yang benar. Faman adraka dzalika zaman, apabila kalian mengalami zaman seperti itu, kata Rasulullah, falyatruk aza alal fujur, maka kalian tinggalkan kelompok-kelompok yang demikian. Karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, fa inni bura'un wa anna minhum bari'un. Sesungguhnya mereka itu bukan umatku dan aku bukan nabi mereka. Ini ancaman baginda Rasulullah SAW. Jika kita mengikuti kelompok-kelompok yang demikian, maka kata Rasulullah, hum minni bura'un wa anna minhum bari'un. Mereka bukan umatku, bukan pengikutku, dan aku bukan nabi mereka. Diancam, dikeluarkan dari garis pangkat umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu saudaraku, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari pasangkan hati yang lurus, pasangkan mata yang benar, pasangkan akal yang sehat. Di mana ada permasalahan perselisihan, yang timbulnya perpecahan yang tidak bisa kita lihat, tidak masuk akal, tidak ada akal yang bisa menerimanya, maka kelompok yang demikian jauhi. Karena kita hidup bukan hanya di dunia, tapi kita hidup bakal balik ke akhirat. Lebih ruginya lagi, kita akan dikatakan oleh Nabi Muhammad tidak diaku sebagai umatnya, dan Nabi Muhammad tidak akan mengaku kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan dari khutbah yang sangat singkat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai golongan abdan syakura, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua kekuatan iman Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayatihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الجمعة عشر من أشراف الأيام، واجعله عيد الأسبوع لأهل الإسلام، وأمرنا فيه بذكره تعالى وكثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الهدى ومصباح الظلام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المخصوص بأفضل الخصائص وكمال منزه عن الجماع النقائص، صلى الله عليه وعلى آله طاهرين طيبين، وجميع صحابات والتابعين ومتمسكين بشرع الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلينا معهم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلينا معهم. وارض اللهم عن أربعة خلفاء الراشدين، خصوصا أول الرافع سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى صدق المصدوق أبي حفص العمار الفاروق، وعلى بنتين زوجين سيدنا عثمان ذي النورين، وعلى ابن عمية الغالب أسد بين المشرق والمغرب سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الناس سيدنا الحمزة والعباس، وعلى سبتين سباب من أهل الجنة سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر والمسلمين، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم سلم أمة سيدنا محمد، اللهم فارج عن أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اجمع أمة سيدنا محمد، اللهم قوي أمة سيدنا محمد، اللهم أعز أمة سيدنا محمد، اللهم أهلك كافرين ويهوديين ونصرانيين وبكائيين وظالمين ومبتدعين، اللهم شتت شملهم، اللهم فارق جمعهم، اللهم ضيق صدرهم، اللهم حير أكلهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم قرب أجالهم، اللهم قتلهم، اللهم اجعل في بلاد الإسرائيليين زلزلات من زلزلات الأقدار بحق سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويذكر القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله الأكبر. أستغفر الله لي ولكم.